Sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman semua. Mantap. Baik, saya izin duduk dulu. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Junet dan juga Kak Christine, untuk talk show atau gelar wicara kita yang pertama itu ada bersama dengan Bapak Ibu teman-teman dari UMKM yang juga menjadi peserta pada pameran Niaga Bahasa kita hari ini. Tapi untuk itu saya akan memperkenalkan 3 orang narasumber kita hari ini, yaitu yang pertama ada Kak Gladys Angela dari Kecap Malada. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Gladys. Siap, izin Kak. Yang kedua ada Kak Maybe Loman Ledo dari Timor Moringa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Timor Moringa. Luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling ganteng di antara 3 narasumber kita hari ini, ada Kak Andi Manikavola dari 0405 Distro. Baik, sebelum saya undang ketiga narasumber untuk maju ke depan untuk bisa menempati tempat yang sudah ada, saya izin mengundang dengan sebuah pantun. Itu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin saya mohon bantuannya untuk bilang cakep. Siap? Belum dong, kan siap? Baik. Siap ya. Jalan-jalan ke Pantai Lasiana. Sudah semangat tapi ini masih 75% gitu ya. Jadi harus dikasih 100% gitu. Siap, sekali lagi. Jalan-jalan ke Pantai Lasiana. Mantap. Lalu duduk sambil minum es belewah. Siap. Mari kita sambut para narasumber kita dengan tepuk tangan yang paling meriah. Mari saya undang Kak Gladys, Kak Maybe dan juga Kak Andi untuk bisa duduk di tempat yang telah disediakan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman, ibu bapak sekalian, untuk 3 orang narasumber yang luar biasa. Siap. Mungkin kakaknya sih bisa cek mic-nya mas. Cek. Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Christine dan juga Kak Junet, dialog untuk pameran Niaga Bahasa kita yang pertama itu terkait dengan pemanfaatan bahasa dan sastra bagi teman-teman Bapak Ibu dari UMKM gitu ya. Bagaimana bahasa digunakan di dalam memasarkan ataupun istilahnya menaikkan kelas dari jualan maupun produk dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin saya sekali lagi ya memperkenalkan produk maupun brand atau merek dari Bapak Ibu. Yang pertama itu Kak Gladys ada Kecap Malada. Baik. Dan juga yang kedua kalau dari Kak Maybe itu ada Timor Moringa. Dan Kak Andi ada 0405 Distro. Siap. Axel jadinya kepo ya, biar saudara semua juga tahu kalau kepo itu juga sudah masuk di KBBI. Ya, itu sudah masuk jadi kata baku juga gitu. Axel kepo nih. Sebenarnya awal mula ya atau cikal bakal dari usaha kakak-kakak sekalian ini seperti apa? Apalagi kakak kan di sini masih muda-muda, masih apa ya, orang Kupang bilang masih air-air begitu. Tapi sudah bisa memiliki suatu usaha yang berkelanjutan, yang bisa memberikan dampak juga tentunya buat orang lain. Mungkin dimulai dari Kecap Malada dulu nih Kak. Awal mulanya dari apa gitu sampai akhirnya tercetus Kecap Malada. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gladys Angela. Saya betul masih air-air. Saya kelahiran 94. Awal mulanya Kecap ini itu kami khususnya. Jadi suami saya itu keturunan dari Rote. Baik. Saya Surabaya. Kebetulan waktu itu singkat cerita ini suami bawa kecap lah produksi dari mama ke Surabaya untuk oleh-oleh. Terus tanpa disengaja saya kecetus lah sama suami, sayang mari su ketong dibuka kecap, ketong punya merek sendiri, pakai bahasa daerahnya kakak punya, supaya orang-orang nih yang ada di
luar Nusa Tenggara Timur ini bisa kenal kalau ternyata di kita punya tempat di Nusa Tenggara Timur sebetulnya memiliki sumber daya yang melimpah. Itu tujuan awalnya, Kak. Jadi setelah itu saya pulang ke sini, akhirnya itu dari iseng ya. Tiba-tiba ternyata suami sudah bikin semuanya, CV-nya segala macam. Jadi kaget gitu kan. Dari iseng ternyata memang betul sih, kita harus berani dulu ambil tindakan supaya terjadi. Dari situ akhirnya keluarlah kecap cap Malada dengan bahasa Rote Malada yang artinya enak. Seperti itu. Istilahnya apa ya, bukan omdo gitu ya, sonde omong doang gitu. Kak Gladys sampaikan ke suami, langsung suami eksekusi. Ya, langsung action. Dari iseng langsung action. Jadi ketika saya pulang kembali ke tanah Kupang ini setelah urus nikah, semuanya sudah ada CV-nya. Saya juga sudah bikin logonya. Ketika datang di sini sudah kita mulai urus kayak izin. Langkah pertama kita urus PIRT-nya, plus pelan-pelan dia punya hak paten mereknya, seperti itu, Kak. Dari langkah kecil sih sebetulnya seperti itu. Baik. Dari yang orang bilang cuma buang-buang kata gitu ya, ternyata jadi sebuah usaha akhirnya sampai saat ini. Siap, terima kasih Kak Gladys. Kita mungkin beranjak dulu nih, bergeser ke mau yang paling ganteng dulu atau paling ganteng memang ya. Perempuan duluan. Baik, kalau gitu Kak Maybe, untuk Timor Moringa sendiri nih Kak, awal mulanya sampai bisa berdiri sampai sekarang akhirnya jadi Timor Moringa yang banyak orang kenal, seperti apa ceritanya Kak? Ya, jadi kalau asal mula mungkin dari nama dulu ya, dari brandnya dulu. Kenapa sampai ambil brand Timor Moringa? Kalau Timor pastinya karena usaha ini ada di Pulau Timor. Dan memang belakangan setelah menikah ini saya bersama suami tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Baik. Dan beberapa petani dan juga UMKM yang kami ajak kerjasama itu ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang. Sehingga itu kenapa kami mengambil nama Timor Moringa. Nah, Moringa sendiri ini adalah bahasa Latin dari daun kelor atau Moringa oleifera. Jadi itu kenapa Timor Moringa. Jadi waktu orang beli daun kelornya kami atau moringa, produk moringanya kami itu sudah tahu, oh pasti dari Pulau Timor karena Timor Moringa. Sesederhana itu ya. Kemudian kalau di breakdown dia punya visi misi segala macam. Itu karena memang kami juga asal mula panjang sebenarnya, cuma intinya bahwa bagaimana sehingga Timor Moringa ini kembali berdampak ke masyarakat dan khususnya para petani di Pulau Timor, seperti itu Kak. Untuk awal mulanya sama seperti Kak Gladys tidak? Ini kan karena ternyata sama-sama berhubungan dengan suami gitu ya. Sama seperti Kak Gladys tidak? Karena kita mungkin satu hati Kakak sama suami. Ada andil suami juga atau tidak? Istri yang teladan ya. Cinta suami ya. Tapi tidak takut suami ya. Lebih kepada mendukung suami. Siap, setuju gitu. Dan akhirnya bisa berbuah sampai sekarang. Timor Moringa kayaknya jadi suatu merek yang besar gitu. Baik, kita bergeser nih ke kakak yang dari tadi sudah Aksa bilang di antara narasumber kita yang paling ganteng. Ada Kak Andi. Kak Andi, apakah ceritanya juga sama? Kak Gladys dan juga Kak Maybe? Apakah sama seperti Kak Gladys dan juga Kak Maybe, ada hubungan dengan pasangan atau tidak Kakak? Mungkin bisa diceritakan. Asal mula 0405 Distro itu seperti apa Kak? Ya, jadi sebenarnya sebelum bentuk 0405 Distro juga memang saya hobi, dalam tanda kutip hobi, cari konveksi. Kemudian ketika dulu masih kuliah ada kegiatan keluar daerah ke Jawa, itu biasa ada satu waktu yang sempatkan untuk pergi ke pabrik pakaian, cek pakaian sendiri begitu. Nah, kemudian kebetulan juga saya lulusan pariwisata. Baik. Jurusan pariwisata, prodinya usaha perjalanan wisata. Salah satu materi kuliahnya waktu itu adalah tour guide. Tapi saya merasa kayaknya kurang kalau di tour guide. Jadi salah satu cara untuk mempromosikan wisata kayaknya baiknya bikin baju. Siap. Bikin baju ala-ala orang NTT begitu. Supaya setidaknya ada kesan bahwa kita punya ilmu itu tidak mati, tapi ilmu itu ditularkan ke dalam pakaian atau konveksi, seperti itu.
Menyangkut dengan yang lain-lain, saya rasa tidak ada apa ya, tidak ada berkaitan seperti kakak berdua ya. Karena itu memang dari dasarnya memang sudah hobi. Itu hobi yang benar-benar akhirnya ditularkan menjadi sebuah bisnis yang puji Tuhan cukup menjanjikan. Baik, kalau tadi mungkin berhubungan dengan pasangan, kalau Kak Andi beda. Kak Andi dari hobi akhirnya jadi sebuah usaha gitu ya Kak. Siap. Tadi Kak Gladys dan Kak Maybe itu langsung jelaskan Kak, arti namanya itu diambil dari apa? Kalau Kak Aldi sendiri 05, 04, 05 itu ada tanggal dan bulan lahir. Apa Kak? Tanggal dan bulan lahir. Tanggal dan bulan lahir, baik. Tanggal lahir siapa tuh Kak? Istri, betul. Berarti tetap pasangan. Tapi agak beda-beda. Berarti semua sebenarnya ada hubungannya gitu ya. Semua berkaitan dengan pasangan masing-masing. Gitu. Tadi sebenarnya ini pertanyaan kedua Axel itu terkait itu nama gitu. tapi mungkin karena tadi sempat dijelaskan, mungkin lebih ke apa sih manfaat yang akhirnya didapat dari nama itu? Apakah nama itu jadi sebuah apa ya, orang bilang kalau merek brand itu kan jadi sebuah modal kita ya. Sebenarnya itu jadi salah satu identitas kita gitu. Nah, mungkin dari Kecap Malada sendiri, dengan nama Kecap Malada, respon dari masyarakat seperti apa? Pertama kali saya jualkan kecap Malada itu mereka tanya dulu, ini artinya apa? Malada itu apaan sih? Pasti pertama kali seperti itu. Dan kebetulan mereka dengan seperti itu kan saya bisa menjelaskan, ini loh produknya kita dari tanah Nusa Tenggara Timur, dari Rote. Nanti mereka akan berlanjut lagi tanya tuh Kak, oh ternyata ya di Nusa Tenggara Timur ini bisa produksi kecap juga ya, gitu loh Kak. Jadi memang tujuannya kita tuh membuat pertanyaan dulu, membuat mereka tuh penasaran dulu, ini kecap apa sih, ini brand apa sih. Makanya kita menggunakan bahasa daerah. Tujuan utamanya saya sendiri supaya cita-cita terbesar saya, kami khususnya, saya mau kecap saya ini dikenal, dicintai dan disukai dari Sabang sampai Merauke. Khususnya orang-orang supaya tahu kalau kita di tanah Nusa Tenggara Timur ini punya kecap sendiri loh, gitu. Baik, sepakat. Jadi ini sebenarnya karena saya kebetulan anak pemasaran gitu. Sama-sama gitu. Dan ini akhirnya karena kan kalau bilang kecap ya merek kecap sudah banyak. Kecap rata-rata mirip-mirip gitu rasanya kan. Dan rasa kecap kan sebenarnya mirip-mirip gitu, tapi dengan nama ini akhirnya jadi suatu pembeda gitu. Betul, bikin orang makin penasaran. Kan memang sebetulnya kan kecap banyak, mereknya banyak, merek pabrikan banyak. Nah itu PR terbesar buat saya bukan bersaing sih, harus menjadi berbeda di antara produk pabrikan yang ada. Karena menurut kami UMKM, barang kami akan jauh lebih berkelas. Kalau kita lebih mencintai, kita punya produk lebih bangga. Jadi nggak usah takut orang awal pertama kali banyak yang menanyakan, kok kecap dari gula air, kok kecap tanpa kedelai gitu kan. Seperti itu. Jadi akhirnya ini jadi sebuah masalah terus nih dengan pengerasan. Dia sepertinya butuh ini proses dulu nih, mau suaranya mau keluar. Baik, selanjutnya mungkin bergeser ke Timor Moringa Kak. Dampak positif yang didapat akhirnya dari nama Timor Moringa sendiri itu seperti apa ke usahanya Kakak? Ya kurang lebih sama kayak tadi Kak Gladys ya, itu jadi sebuah identitas begitu Kak. Jadi seperti yang kita tahu bahwa produk kelor ini sudah sangat banyak, bukan hanya di NTT teman-teman, Bapak Ibu, sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu sudah kenal produk moringa begitu. Nah apa sih yang membedakan? Ya tidak usah ngomong dunia dulu lah. Di Indonesia dulu saja gitu, produk moringa sudah sangat banyak, sehingga kenapa saya mengambil nama Timor Moringa. Oh kalau ingat moringa dari NTT itu pasti Timor Moringa, karena dari Pulau Timor. Karena tagline itu bahasa Indonesia apa ya? Ini slogan ya, slogannya itu apa sih namanya tuh? Dia punya tagline-nya itu 100% produk kelor dari Pulau Timor begitu. Jadi kenapa saya memilih Timor Moringa, dan manfaatnya itu memang orang langsung tahu, oh moringa dari NTT, dari Pulau Timor tuh Timor Moringa gitu. Intinya bahwa itu sebagai identitas, sebagai brand, dan orang ingat moringa, ingat Timor Moringa begitu. Baik, ini kembali lagi ada teori marketingnya. Jadi bagaimana dengan nama ini akhirnya bisa
jadi top of mind-nya orang gitu. Jadi selalu ada di benaknya para konsumen gitu. Timor Moringa, ingat Moringa, ingat Marungga, selalu langsung terbersit di benak itu Timor Moringa pastinya. Kayak gitu. Sekarang bergeser lagi ke Kak Andi kembali nih. 0,0405 tanggal lahir, apakah itu jadi tanggal keberuntungan juga atau seperti apa Kakak? Supaya lebih terlihat simpel saya sebenarnya Kakak. Karena kalau misalnya terlalu panjang juga kayaknya orang tidak terlalu cepat ingat ya. Karena mungkin waktu itu kita kasih nama waktu itu, ini bukan masalah tentang kupon putih ya Kakak ya. Ada angka-angka tidak. Tapi waktu itu mau kasih nama apa namanya satu pihak daerah atau gitu pakai bahasa daerah, cuman kita pikir-pikir wah ini kan mau bikin bajunya itu untuk semua orang NTT. Kalau kita pakai satu bahasa kayaknya tidak mewakili untuk semua. Jadi kita pilih yang netral saja. Oh kita cari yang bagus. Oh ya 0405. Jadi bersyukurnya orang lebih ingat itu Kakak. Orang lebih ingat itu dan Kakak tahu sendiri kalau orang NTT punya apa namanya pengucapan bahasa daerah kan beda-beda. Kalau misalnya hanya bilang 0405 oh sudah ingat. Oh ya Nusa Tenggara Klot gitu. Oh ya, ini sudah. Biasa begitu. Jadi lebih membuat lebih simpel, orang lebih mengingat lebih cepat. Kemudian orang juga bisa langsung tahu, oh dia punya ini namanya apa? Oh ini bajunya dari mana 0405 gitu. Itu sebenarnya simpelnya seperti. Jadi sebenarnya agak beda juga ya kalau punya Kak Andi karena kan jarang-jarang tuh merek menggunakan angka gitu kan. Dan akhirnya Kak Andi bisa buat satu gebrakan gitu namanya menggunakan angka 0405. Langsung karena tadi Kak Andi terakhir terus kali ini Kak Andi yang jawab pertama ya. Apa saja sih Kak produk-produk yang sekarang sudah dihasilkan sama 0405 Distro? Sejauh ini kita masih fokus di kaos. Buat apa namanya kaos NTT. Kebetulan juga kita punya gedung sementara direnovasi di samping Karisma Stationery. Itu sementara dibuat juga. Jadi kita fokus kaos, bukan hanya kaos yang kita hasilkan tapi ada custom, misalnya ada pemesanan dan semuanya kita kerja di Kupang. Baik. Jadi tempat produksinya memang langsung di sebelah. Jadi semuanya bukan custom dari luar. Jadi semua alat, semua bahan semuanya kita di Kupang. Jadi semua yang kita hasilkan itu bisa ada kaos, ada topi dan lain sebagainya. Siap. Jadi untuk Bapak Mama semua pengunjung Lipo Plaza maupun Ibu Bapak yang hari ini hadir gitu ya untuk menyaksikan gelar bicara kita kali ini. Jadi untuk 0405 Distro menghadirkan berbagai macam konveksi gitu ya Kak, mulai dari baju dan juga bisa custom ataupun permintaan khusus gitu ya. Betul. Untuk dibuatkan gitu untuk sama komunitas dan lain sebagainya, ada acara, ada event bisa. Siap Kak Andi. Sekarang ke kecap Malada dulu nih Kak. Produknya mungkin kecap, tapi tadi seperti yang Kak Gladys sempat singgung kalau ini dibuat dari gula air gitu. Mungkin bisa diceritakan lagi Kak, apa sih membedakan kecap itu akhirnya dengan kecap-kecap yang biasa kita temui di pasaran gitu? Oke, kecap Cap Malaidi yang selain diproduksinya tanpa menggunakan kedelai, kita ciri khasnya dia punya rasa itu, kalau yang kedelai itu dia ada gurihnya ya Kak. Kita lebih rasanya di rempah-rempahnya. Terus yang kedua, untuk kita kalau mau memakainya sebagai bakar-bakaran, pakai sedikit saja dia punya warna lebih hitam. Wow. Pernah kapan hari itu saya tes dengan beberapa merek. Merek saya 1 sendok, merek yang lain 1 sendok, tapi kepekatannya lebih luar biasa dari gula air ini, dari kecap Cap Malada ini. Jadi memang kita harus mencintai buat bapak mama yang mau produksi ikan bakar, babi bakar, ayam bakar, bisa hubungi langsung nomor di bawah ini nanti. Sekalian pemasaran ya. Memang ini warnanya lebih pekat sekali. Jadi jangan coba-coba kalau pakai itu tidak pakai takaran. Sekali tepoah maka itu akan hitam. Hitamnya seperti tinta cumi Kakak. Jadi hitam sekali, pekat. Dia punya kepekatan warna kalau kita pakai dari bahan dasar ini, gula air ini, memang akan lebih luar biasa dia punya warnanya. Dan rasanya pasti akan lebih khas rempah-rempahnya, khususnya kecap Cap Malada. Siap. Jangan lupa kecap Cap Malada gitu kan. Jangan lupa kalau ingat kecap harus kecap Malada gitu. Harus kecap Cap Malada, kecap organik punya Nusa Tenggara Timur. Siap. Jadi ini jadi sebuah inovasi juga yang baru gitu, gebrakan. Karena pasti orang-orang kita juga pasti tidak tahu gitu kalau ternyata gula air itu bisa dijadikan kecap gitu kan Kak.
Betul Kak, itu pertama kali saya pernah memasarkannya di Facebook, itu pernah juga dihujat, juga pernah Kak. Jadi saya merasa kayak, loh ini kan bahan dasarnya kita punya tanah kelahiran gitu kan. Harusnya kan kita sama-sama di tanah Nusa Tenggara Timur ini saling mendukung gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah tantangan terbesar kita sih sebetulnya untuk memasarkannya lebih lagi. Kita harus menunjukkannya kalau belum dicintai nggak apa-apa. Yang penting orang sudah mencintai, akhirnya orang yang sudah mencintai ini akan sharing ke teman-teman yang lainnya kan Kak, seperti itu. Siap Kak Gladys. Sekarang kita beralih nih ke Timor Moringa. Apa saja Kak produk yang sekarang sudah dihasilkan yang istilahnya bentuk diversifikasi, bentuk pengembangan dari moringa itu sendiri, jadi apa saja di Timor Moringa? Kalau saat ini sudah ada yang best sellernya itu teh celup kelor dalam kemasan box. Dia kayak dari boleh sebut merek? Kayak di teh sariwangi gitu. Kemudian ada daun kelor kering. Jadi kayak mau bikin sup kelor itu tidak perlu, orang gue bilang soalnya perlu piketu, cuci, baru masak langsung perlu. Kita sudah ada yang ready to eat, yang sudah siap untuk dikonsumsi begitu. Jadi itu daun kelor kering, kemudian ada serbuk kelor dan lain-lain. Lain-lainnya tuh apa Kak? Dan lain-lain, coklat kelor ada, kemudian ada yang teh celup kelor plus jahe merah, dan apalagi ya, iya sementara itu yang kita baru produksi itu. Siap. Jadi ini akhirnya bisa jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu pengganti gitu. Kalau misalkan sudah bosan gitu ya minum teh yang biasa-biasa saja, sudah ada teh kelor dari Timor Moringa. Baik, selanjutnya mungkin Axel juga kepo nih dengan Kak Andi. Biasanya kan baju-bajunya ada tulisan maupun gambar yang mencirikan NTT kan Kak. Inspirasinya biasanya datang dari mana Kak? Inspirasi duduk sah. Iya. Karena tiba-tiba kayak lewat sama gitu, oh ada motus ini, kayaknya bagus nih kalau untuk di baju, tulis buat simple sah. Nah kan pasaran sekarang itu Kak, kalau dilihat itu kan tidak suka baju yang terlalu ramai tulisannya. Jadi paling hanya tulisan, misalnya tulis Sumba, Alor. Nah, itu lebih disukai sih oleh anak muda. Kalau pasarannya anak muda. Nah, kalau untuk inspirasi tidak ada inspirasi dari mana-mana. Paling duduk mungkin mengantuk tiba-tiba muncul begitu. Ya, tadi inspirasinya tuh biasanya muncul begitu sepintas. Atau kadang-kadang juga biasa nonton ada video-video petualangan di NTT, tiba-tiba ada muncul kata-kata itu kita pakai begitu. Seperti itu Saka. Baik. Sekarang ini masuk ke pertanyaan sebelum kita lempar ke teman-teman, untuk teman-teman juga sampaikan pertanyaan ke baik Kak Maybe, Kak Gladys dan juga Kak Andi terkait dengan penggunaan bahasa gitu dalam produk. Tadi mungkin kita sudah membahas terkait merek gitu ya, penggunaan bahasa dalam mereknya kakak-kakak sekalian. Mungkin sekarang lebih ke apakah kakak-kakak ada strategi khusus gitu untuk dalam penggunaan bahasa, misalkan penjelasan produk, caption atau caption itu padanan bahasa Indonesianya tuh takarir gitu ya, takarir gitu ya, sebagai informasi buat kita semua nih. Jadi mungkin apakah itu biasanya dibuat dalam sebuah strategi khusus atau seperti apa? Gitu, mungkin ada yang mau mulai duluan untuk ini? Ya kalau dari Timor Moringa strategi khusus pasti ya namanya kita berdagang ya, usaha pasti adalah kita atur bagaimana. Intinya kalau dari kami ini kan marungga ini kan stigmanya orang tuh kan menengah ke bawah, menengah ke bawah. Ada yang bilang tuh makanan orang yang kalau orang gue bilang susun ada doile baru makan marungga. Nah itu sebenarnya tantangan tapi menjadi suatu nilai yang bisa kami angkat. Itu menjadi suatu challenge gitu, menjadi suatu tantangan yang justru menjadi nilai lebih dari situ. Bagaimana sehingga stigma itu bisa kami rubah. Nah saya mulai sekali itu dari rubah kemasan. Karena memang kebanyakan orang bilang UMKM itu pasti kemasan begitu pasti kemasan ala kadarsa. Baik dari kemasan, dia punya kata-kata, pasti deskripsi produk itu pasti orang bilang ala kadarsa gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri buat kami, buat saya khususnya waktu awal
apa ya, kayak tadi sebenarnya idenya tuh kayak tadi Kak Andi, saya juga justru lebih sering tuh muncul waktu kita lagi permisi lagi dalam kamar mandi ya, lagi nongkrong di kamar mandi gitu ya, lagi mulai ngantuk-ngantuk baru muncul ide begitu. Jadi saya berpikir bagaimana sehingga merubah tuh stigma begitu. Jadi kalau strategi khusus mulai dari kemasan yang pastinya bagus dan kata-kata pun harus pertama tuh jelas, pastinya jelas, clear, sehingga orang mengerti oh ini marungga yang dulunya cuma dibuat sop ternyata bisa jadi teh, bisa jadi coklat dan sebagainya. Dan strategi khususnya itu pastinya jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, baik dari apalagi untuk kaum milenial ya, suka bahasa-bahasa yang ala-ala begitu. Tapi kan memang dalam kami memasarkan produk ada aturan, apalagi aturan dari Dinkesnya itu sendiri, dari BPOM segala macam, ada aturan bahasanya, tidak bisa asal kita taruh-taruh bahasa. Nah itu pasti strateginya bagaimana sehingga deskripsi produk itu jelas, satu. Yang kedua bisa dimengerti baik orang tua, dewasa, muda, remaja, itu pasti dimengerti gitu. Dan bagaimana sehingga bisa menarik orang untuk membeli produknya kami. Itu sih dari Timor Moringa. Jadi intinya tepat, lugas, singkat, padat, jelas ya, gitu ya. Singkat, padat, jelas. Siap. Mungkin sekarang ke Andi Kak. Apa sih Kak yang selama ini jadi strategi khusus gitu, terutama terkait dengan penjelasan produk maupun konten-konten di media sosial Kak? Strategi menyangkut dengan bahasa ya Kak. Kebetulan kaos yang kita jual itu kan memang menaksir pasar anak muda. Nah jadi sering sekali kami memang menggunakan bahasa-bahasa yang betul-betul bukan bahasa seperti bahasa Indonesia pada formal pada umumnya sih Kak. Lebih kepada bahasa Kupang. Kemudian kita lebih mempromosikannya itu menggunakan bahasa-bahasa daerah dari kaos yang kita produksi. Misalnya kayak dari Flores ada bahasa Ende, mungkin kita ada pakai sedikit bahasa-bahasa itu untuk dipakai promosi baju-baju tersebut. Nah karena pasar yang kami target itu memang pasarnya anak muda Kakak. Jadi memang untuk strategi khusus memang tidak ada, tapi lebih kepada menentukan pasar ini seperti apa, apakah ini orang tua, anak muda dan lain sebagainya. Itu yang kita selalu buat menyesuaikan dengan pasar yang kita mau targetkan atau kita mau tuju begitu. Jadi menyangkut strategi khusus kayaknya tidak ada, tapi pada umumnya yang kita lakukan itu seperti itu, menyesuaikan dengan pasar yang hendak kita tuju saja. Seperti itu Kakak. Baik, jadi menyesuaikan, kan kata-kata yang ditulis di baju itu disesuaikan dengan target pasarnya, segmentasi pasar yang dipilih sama Kak Andi gitu. Baik, selanjutnya untuk kecap Malada sendiri Kak, apakah ada strategi khusus yang bisa dilakukan? Kalau strategi khususnya sebetulnya kombinasi dari kakak berdua dong. Kalau kakak kan menggunakan bahasa daerah dan khususnya kemasan ya Kak ya. Itu yang kita pakai sih Kak. Jadi saya pertama kali untuk kecapnya sendiri, betul kata kakak, kemasannya kita itu penting. Pertama kali saya itu menggunakan standing pouch plastik tebal tuh Kak. Terus pelan-pelan saya upgrade ke botol dengan kemasan yang berbeda lagi. Jadi saya buat ketika orang pertama kali melihat saya punya kemasan itu, saya punya produk, mereka tidak mempertanyakan lagi. Di situ saya buat ada logo foto saya. Bukan. bukan caleg. Untuk sementara belum Kak. Ada logo foto saya dan juga ada logo buah lontar, di mana saya ingin menunjukkan kalau kecap ini diproduksinya sebetulnya bukan tanpa kedelai, seperti itu. Dan juga penggunaan warna itu sangat penting dalam kemasan menurut saya. Jadi saya menggunakan warna-warna yang terang, merah, kuning. Ya, itu yang saya gunakan Kakak. Terus untuk bahasa sendiri, selain yang tadi kata Kakak tentang aturan-aturan dari BPOM, saya juga menggunakan kata khusus di dalam kemasan, di mana untuk menekankan customer kalau ini sebetulnya produk kecap yang dari tanah Nusa Tenggara. Jadi saya menggunakan bahasa daerah, ini ketongpung kecap lebih baik. Siap. Jadi tagline-nya saya untuk menekankan ini kecap kita gitu kan, tapi pakai bahasa daerahnya kami, seperti itu Kak. Strateginya saya sih di situ, saya tekankan pakai bahasa daerahnya dari Nusa Tenggara Timur punya.
Siap. Jadi tidak hanya namanya, tapi slogan yang dipakai pun itu mencirikan kita gitu ya, biar semua orang bisa belajar sekalian gitu. Iya kakak. Siap. Terima kasih Kak Andi, Kak Maybe dan juga Kak Gladys. Mungkin sekarang kita lempar nih ke teman-teman yang sedang menyaksikan. Apakah teman-teman punya pertanyaan, yang punya pertanyaan dan menyampaikan pertanyaannya? Oke, mungkin sudah ada orang di belakang tuh, silakan. Halo kakak bertiga dan juga Kak Axel, terima kasih untuk pemaparan materi juga pengalaman dari proses asal muasal kakak-kakak membangun UMKM kakak tersebut. Perkenalkan, saya Friji dari Ikatan Duta Bahasa juga. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kakak-kakak, seberapa persenkah nama UMKM masing-masing itu memberikan omset yang cukup untuk sekali di launch atau diluncurkan? Itu berapa persen sih keuntungan dari nama itu membawa dampak? Yang pertama. Kemudian bertahannya berapa lama fenomena dengan orang euforia dari nama tersebut? Apakah hanya sekali orang lihat, wah kecap dari buah lontar, namanya kecap ini, baju di custom dengan 0405 atau Timor Moringa, itu mau berapa lama bertahannya fenomena itu? Atau jangan-jangan hanya sekadar muncul booming kemudian redup, sehingga ada hal baru yang mungkin kakak-kakak harus pikirkan strategi lain untuk tetap menekan kualitas dari produk maupun nama yang digunakan. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Friji. Mungkin kita tampung dulu ya Kak. Aksel sekalian catat di sini buat nanti kita jawab sekalian. Pertanyaan yang kedua tadi itu kakak yang baju kotak-kotak merah, silakan Kak. Halo. Halo Kak. Halo kakak bertiga dan kakak yang satu saya kurang lihat di sini. Oke, saya ingin pertama-tama saya ingin mengapresiasi kakak bertiga yang sudah membawa NTT dengan cara mereka masing-masing dan dengan cara yang unik, kreatif dan tentu menghasilkan cuan. Nah, ini sekadar ingin minta tips. Dulu saya pernah punya produk kecil yang namanya Bemo Kopi. Ya, dengan slogan nikmat di lidah, nyaman di hati. Dulu tapi itu bertahan 3 bulan saja. Nah, kan kakak bertiga depan ini sudah senior nih dalam membangun produk dan UMKM yang luar biasa. Nah, saya ingin meminta tips saja bagaimana, kan orang bilang memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Seperti kita mempertahankan hubungan kita dengan si dia. Jangan curhat Kak, silakan lanjut. Nah itu. Jadi apalagi kakak bertiga depan kan sudah punya pasangan masing-masing, pasti sudah punya tips bagaimana mempertahankan, kecuali Kak Axel ya. Anda sabar dulu. Nah, bagaimana kita mempertahankan bisnis dalam hal ini produk yang kita punya? Kayak bagaimana kita mempertahankan agar produk yang kita punya itu bertahan lama lah. Mungkin tips-tips kecil dari kakak bertiga supaya siapa tahu kan pulang dari sini kopi yang sudah saya tidak jual lagi itu saya bisa jual lagi. Sekarang itu di tempat tinggal saya itu hanya ada bungkusan saja. Jadi kalau yang mau beli bungkusan boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Weni. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, selanjutnya kakak yang baju putih silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Al-Sulmasi, panggil saja Yoel. Saya ingin bertanya khususnya untuk yang kecap. Nah, bagaimana kakak bisa menyesuaikan, kan orang Indonesia atau orang NTT pun sudah sangat familiar dengan kecap yang dibuat dari kedelai. Nah, bagaimana kakak mengenalkan kecap yang dari lontar itu, kalau tidak salah ya, memang benar. Ya, itu bagaimana kakak bisa membranding itu supaya konsumen juga bisa lebih dekat dengan rasa kecap yang mungkin pasti ada sedikit perbedaan antara yang sebelumnya dengan yang baru begitu. Itu mungkin strategi yang kakak bangun bagaimana? Seperti itu. Terima kasih Kak.
Baik, terima kasih Kak Yoel. Mungkin kalau ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian masih ada pertanyaan, kita kunci dulu ya, kita stop dulu gitu ya, untuk kita jawab dulu. Sudah ada berapa pertanyaan nih? Ada 5. Ada 4 atau 5 pertanyaan dari Kak Friji, Kak Benny, dan juga Kak Yoel. Mungkin mulai dari pertanyaan tadi dari Kak Friji. Ini bisa dijawab 3-3-nya ya untuk 2 pertanyaan ini. Yang pertama, mungkin nanti Kak maybe bisa jawab duluan ya Kak. Yang pertama ini terkait dengan Kak Friji ingin tahu persentase sumbangsi ya dari nama ataupun merek yang kakak pilih terhadap apa ya, bukan hanya sekadar soal omset ya, tapi lebih juga kepada keberlanjutan gitu dari usahanya kakak gitu. Mungkin dari kami dulu seperti apa Kak? Ya, tadi sempat disebut apakah dengan brand itu bisa jadi fenomena? Itu kayaknya terlalu tinggi ya kalau jadi sebuah fenomena. Puji Tuhan, usaha ini, brand ini sebenarnya waktu saya mulai itu 2018 saya mulai, itu mereknya saya sambung Timoringa, bukan Timor Moringa, saya sambung. Cuman kayak tadi Kakak Andi bilang, saya duduk-duduk saya pikir-pikir, sempat mengantuk juga sempat begini, kayaknya soalnya bagus Timoringa. Akhirnya saya berpikir, tanya ke orang tua, teman-teman, tanya ke teman-teman juga, mereka bilang kayaknya kurang bagus. Akhirnya saya ganti Timor Moringa. Jadi lebih jelas lagi nih, ini ada Timor, ada Moringa gitu. Kemudian dampak dari merek ini pastinya lebih apa ya? Tadi saya bilang lebih ada diferensiasi, ada lebih perbedaan dibanding dengan moringa-moringa yang lain. Karena seperti yang kita tahu, moringa atau kelor ini kan program gubernur ya. Dan disclaimer, saya mulai ini sebelum gubernur terpilih. Siap. Jadi saya tidak ada membawa-bawa unsur-unsur pemerintahan politis, segala macam ya, itu tidak ada. Jadi lebih mengklirkan lagi bahwa ini ada produk moringa dari Pulau Timor, dari NTT gitu ya. Nah, jadi memang dampak dari ini tuh secara omset pastinya puji Tuhan adalah bisa eksis sampai sekarang. Saya pikir itu sudah omsetnya sudah puji Tuhan sekali, sudah bisa menyambung hidup lah gitu ya. Bisa kalau sampai fenomenal tidak terlalu tinggi, intinya bisa menyambung hidup puji Tuhan sampai sekarang. Dan apalagi tadi yang kedua ya. Yang kedua ini terkait dengan berapa lama sih Kak? Kan ada misalkan Kakak pertama kali keluarkan merek Timor Moringa itu mungkin sempat booming gitu ya. Berapa lama jangka waktu itu gitu? Oke, sejujurnya gitu ya. Jujurly, orang bilang jujurly. Kalau booming sih saya tidak terlalu percaya diri bahwa saya terlalu itu ya. Ya namanya kami UMKM jatuh bangun Kak. Ada sebentar kami naik, ada sebentar kami turun gitu ya. Jadi kalau dibilang berapa lama naik, ya ada sempat kami naik kemudian turun. Apalagi pas COVID kemarin. Itu jujur sempat turun. Tapi kalau saya mau bilang bahwa puji Tuhan lewat COVID, kalau dari saya, dari iman percaya saya, Tuhan kasih saya hikmat untuk justru nah kalau kelor ini kan awalnya itu segmentasinya kami bikin oleh-oleh khas NTT. Tapi karena COVID, orang di mana-mana kan cari apa ya? Sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di situ saya ambil kesempatan tuh saya bukan merubah segmentasi, tapi saya menambah segmentasinya menjadi salah satu produk yang bisa membantu untuk Bapak Ibu meningkatkan imun booster, karena kelor ini terkenal dengan proteinnya, dengan vitaminnya, dengan mineralnya, itu yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dari situ puji Tuhan kami mulai sedikit naik dan bisa eksis sampai sekarang. Jadi kalau ditanya berapa persen sih omset, seberapa booming segala macam, kami membuktikan dengan kehadiran kami sampai saat ini masih tetap eksis sampai sekarang. Silakan hitung sendiri dia punya persen berapa, saya juga bingung. Gitu mungkin dari saya. Baik. Sebenarnya kan kalau bicara soal merek kan itu masuk ke ekuitas ya Kak, aset gitu ya. Betul. Jadi memang aset tidak bisa untuk dinominalkan gitu, tidak bisa untuk dihitung seberapa besar gitu aset yang akhirnya terbentuk dari suatu merek gitu kan. Karena aset itu bukan bicara uang saja, bukan
omset itu bukan bicara soal uang saja sih menurut saya. Ketika kita datang hadir, kita berkolaborasi, ada jaringan. Saya pikir lebih dari nominal yang ditanyakan kepada saya gitu. Karena apalagi paling saya rasa itu kemarin COVID sih. Itu benar-benar kami sesama UMKM kami saling baku dukung, istilahnya baku topang untuk bagaimana tetap eksis. Karena saya pun pribadi tuh waktu COVID tuh benar-benar down, benar-benar mau berhenti. Sempat mau berhenti, tapi saya lihat di situ puji Tuhan kita sesama UMKM saling baku topang bagaimana dan bisa dibilang dari situ kami mulai booming lagi, naik lagi gitu. Siap. Jadi memang pasti ada apa ya? Ada pasang surutnya, terus ada kerikil-kerikil lah yang akhirnya memang harus kita coba buat itu jadi sebuah tantangan untuk dilewati gitu. Mungkin pertanyaan yang sama untuk Kak Gladys, Kak, seberapa besar sih Kak sumbangsi akhirnya dari nama yang Kak Gladys pilih ke, mungkin saya izin gabung langsung saja pertanyaannya, sumbangsi dari merek yang Kak Gladys pilih ke keberlanjutan gitu dari usahanya Kak Gladys, akhirnya kebertahanan usahanya Kakak itu seperti apa gitu dari nama yang akhirnya Kakak pilih Kecap Malada ini? Oke Kak, kalau produk kecap sendiri sebelumnya kita sudah mengganti nama ini 2 kali. Pertama kali waktu kita jual ini kita pakai merek Kecap Cap Mama. Kecap karena Cap kan Mama. memang resep dari Mama Mantu kan. Mama Mantu ada lagunya toh. Nah setelah itu kita urus hak paten merek, ternyata nama itu sudah sering digunakan, nama mama dong, sudah sering digunakan. Akhirnya kita putar otak, saya tanya ke suami, bahasa rotenya enak itu apa sih? Awalnya kita pakai bahasa apa begitu kan? Terus tercetusnya ya udahlah pakai bahasa rote aja yang Malada punya, artinya enak. Akhirnya sudahlah kita berubahlah merek jadi Malada. Tentang penjualan Kak, kalau yang Mama dan Malada dengan satu produk yang sama, sebetulnya Mama itu penjualannya awal pertama kali sempat melejit, tapi kembali waktu itu COVID, jadi turun lagi. Yang kedua, ada kelemahan-kelebihannya. Kalau yang Cap Mama, tempo hari saya itu kemasannya belum upgrade, tapi penjualannya meningkat sebelum COVID. Setelah COVID stuck semuanya. Setelah COVID lagi berjalan dengan normal, situasinya normal, kita kan pakai merek yang kecap organik Cap Malada. Nah itu penjualannya bisa naik tergantung kembali dari kitanya. Seberapa konsistenkah kita memasarkannya, seberapa seringkah kita upload di sosial media. Terus kita punya kemasan juga harus di-upgrade. Kalau saya sih ngelihatnya selain dari mereknya sendiri, juga dari segi pemasarannya sih. Seperti itu Kakak. Baik, terima kasih Kak Gladys untuk penjelasannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke pertanyaan kedua untuk dijawab oleh Kak Andi ya. Pertanyaan dari Kak Beni nih, Kak Beni Molo. Soal mereknya Kak Beni sebelumnya namanya Bemo Kopi. Mungkin karena pakai kata Bemo gitu ya Kak, makanya akhirnya tidak bisa bertahan gitu. Kak Bemo bertanya kira-kira gimana sih Kak biar supaya suatu merek itu, suatu usaha kita akhirnya bisa sustain, bisa bertahan gitu. Seperti 0405 Distro ini Kak. Bemo. Kalau dari saya kakak ganteng. Namanya Benimolo gitu. Oh, alah. Jadi yang bertanya itu namanya Benimolo, disingkatnya Bemo Kak. Makanya saya pikir jual kopinya di dalam Bemo saya pikir. Iya, kita pikir juga seperti itu. Siap. Jadi yang pertama nih Kakak, kalau menurut saya kita usahanya harus nekat dulu. Ini kalau kita tidak nekat berarti kita noe. Orang kopi bilang kita noe, betul Kakak. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa usaha sebenarnya. Tidak semua orang bisa membuka bisnis atau membuka usaha konsisten terhadap dia punya bisnis. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat memulai nanti berpikir ini besok ada orang kok tidak, sebentar ini pemasukan ada kok tidak. Jangan sampai kita hanya kasih habis di listrik, jangan sampai kita hanya kasih habis di air atau di kopi. Habis itu ini barang tak duduk, orang biasa bilang begitu. Nah yang paling pertama adalah kita nekat. Kalau saya waktu itu nekat Kakak. Karena saya dari keluarga yang tidak mampu, betul-betul nekat membangun usaha itu nekat. Kemudian saya juga kebetulan hobi nyanyi, jadi nyanyi-nyanyinya pergi ke tempat satu, ikut lomba dan lain sebagainya, kumpul-kumpul uang. Kemudian uang itu dipakai untuk buat baju begitu. Nah saya rasa kalau mau bertahan ya nekat. Kemudian jangan lupa adalah
tetap berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Ingat Kak Beni, harus berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Karena kalau kita dan kita kekuatan kayaknya tidak mampu. Tidak mampu. Siap. Ini sedikit hot, Bay. Jadi curhat nih. Jadi yang pertama nekat, yang pertama bukan nekat, yang kedua nekat. Yang pertama itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dulu. Kalau kita sertakan pertama dasar yang benar, otomatis pasti semua bisa berjalan dengan baik. Siap. Begitu. Saya rasa itu saja kakak. Juga konsisten, jangan lupa untuk konsisten gitu. Siap. Tetap konsisten, jangan takut untuk orang mau datang tidak datang, itu urusan belakang. Yang penting eksis dulu. Begitu. Siap. Seperti itu. Jadi itu nekat, berani ambil resiko, konsisten, dan dasarnya harus betul juga, motivasinya harus betul gitu ya. Jangan cuma mau ikut-ikutan orang gitu waktu berusaha. Betul kan kakak? Mungkin ini langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Yoel terkait dengan, mungkin ini buat Kak Gladys ya, khususnya buat Kak Gladys. Karena kecap yang Kak Gladys angkat ini sebuah inovasi yang baru Kak, dimana dibuat dari gula air gitu ya, dibuat dari gula air. Akhirnya ini kan jadinya asing gitu ya buat orang-orang. Jadi orang-orang perlu waktu adaptasi gitu. Nah, waktu adaptasi itu apa strategi yang dilakukan sama Kak Gladys gitu untuk bisa buat kecap ini akhirnya diterima gitu di masyarakat? Proses pertamanya saya melihat kebudayaan di sini, karena saya melihat ini kawan-kawan saudara yang ada di tanah Nusa Tenggara Timur, persaudaraannya luar biasa kuatnya antar suku. Jadi saya melihat peluang itu. Pertama kali saya memasarkan pertama di orang Rote dulu yang punya gula airnya. Siap. Setelah itu baru di Sabu. Jadi per suku dulu. Setelah mereka ini sudah tahu, baru nanti mereka punya mulut. Ini akan pasti menyebar ke kawan-kawan yang lain. Jadi tekniknya saya dari kawan-kawan dari suku Rote dulu, baru ke Sabu, Sumba. Sabu yang punya sama-sama punya gula air. Seperti itu Kak. Siap. Jadi berarti strategi yang dipakai strategi emosional gitu ya. Emosional dulu, betul. Karena kan sebetulnya produk yang baru itu akan lebih susah. Produk bukan baru, produk inovasi akan lebih susah diterima orang karena mereka pikir ini apaan sih? Ini enak gak sih? Kan seringkali seperti itu. Nah, itu merupakan suatu tantangan terbesar. Pernah kapan hari saya pasarkan yang tadi saya cerita, saya pasarkan di Facebook, ada juga yang menghujat, itu juga pernah gitu kan. Jadi ya yang penting kita harus konsisten aja Kak untuk tetap jalan. Siap. Jadi konsisten, pantang mundur. Iya. Itu jadi kunci dari akhirnya Kecap Malada bisa bertahan sampai dengan saat ini. Iya, betul Kakak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Maybe, Kak Gladys, dan juga Kak Andi. Mungkin karena tadi sudah terlanjur bilang itu sesi 1 gitu ya. Jadi mungkin kita kasih kesempatan sesi 2. Satu pertanyaan kalau boleh dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, kan mungkin ada yang mau bertanya, kita kasih satu kesempatan. Ataupun ibu bapak UMKM mungkin yang ingin menyampaikan juga gitu testimoninya, boleh silakan. Kita kasih kesempatan buat satu penanya gitu. Ada teman-teman? Baik, mungkin tadi pertanyaan tadi 3 tadi itu sudah betul-betul pamungkas gitu ya. Jadi akhirnya sudah menjawab semua tanda tanya dalam pikiran kita semua gitu ya. Tapi mungkin dari Axel sebagai penutup, apa Kak yang mau jadi pesan dari Kak Gladys, Kak Maybe, Kak Aldi untuk anak-anak muda terkhususnya gitu ya, dalam hal untuk berusaha? Apa pesan, apa motivasi yang ingin kakak-kakak semua berikan gitu? Mungkin dari Kak Andi dulu Kak. Kalau dari saya sih jangan pernah takut. Apalagi kita sebagai orang NTT jangan pernah takut. Apalagi kita orang muda jangan pernah takut untuk berkarya. Karena kalau kita sudah ragu berarti memang itu tidak akan pernah jadi. Jadi tetap semangat, jangan pernah mundur. Kalau kita sementara buat apa saja atau berbuat sesuatu, hantam sah. Siap. Hantam sah. Nanti untuk masalah depresi dan lain sebagainya itu dari belakang. Intinya eksis dulu. Siap. Orang gue bilang timpa saja dulu. Timpa samone, orang biasa bilang begitu. Baik, terima kasih Kak Andi. Mungkin selanjutnya Kak Gladys, apa pesan yang ingin Kak Gladys sampaikan Kak? Pesan saya jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kita kalau untuk kita yang sudah punya produk, sebetulnya banyak
pembelajaran itu tidak akan berhenti sampai di situ. Ilmu itu luas sekali. Buat kita terutama sampai sekarang kita pasti akan masih belajar tentang cara pemasaran, tentang digital marketing yang dia punya ilmu tidak pernah berhenti dan semakin luas. Semakin besarnya teknologi maka semakin luas juga dia punya cara untuk memasarkan. Kayak sekarang ada TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Nah, itu mereka semua ini caranya, triknya ini sebetulnya yang harus kita pelajarin, gimana caranya sih untuk kasih naik dia punya. Sekarang kan penjualan online juga lagi melejit kan. Itu sekarang yang harus kita pelajarin. Intinya kita harus tetap upgrade sih, Kak. Kalau saya pribadi sekarang ini saya masih belajar digital marketing juga, Kak, karena memang harus kita belajar itu. Sangat luas. Luasnya luar biasa. Dia punya arena ini lebih luas dari manajemen pemasaran yang cuma face to face gitu. Jadi teruslah belajar, jangan pernah membatasi diri kalian dengan ilmu yang ada, karena ilmu makin upgrade. Kedua, timpa terus. Jalan terus saja. Mau apa yang terjadi, mau orang hujat, mau apapun yang terjadi, jalan saja. Orang tidak akan melihat waktu kita masih berproses, tapi ketika kita sudah di atas, mereka, wih itu bepungkawan loh, itu beta punya ini aja sekolah, pasti begitu kan, Kak, seperti itu. Ya, Kak, ya, betul kan? Kayak dialami semua orang tuh kan. Nah, iya, betul. Makanya ya proses itu pasti berat, tapi hasil yang menentukan kita punya penglihatan dari orang gitu kan. Orang melihat kita seperti apa, hasilnya. Orang nggak akan melihat proses. Mau kita babak pelur waktu berproses tidak akan lihat. Yang tahu pokoknya, oh susah sampai situ ternyata, seperti itu. Siap. Baik, yang terakhir dari kami. Kalau dari saya mungkin merangkum saja dari kakak berdua yang luar biasa ini. Tadi kakak Andi jangan takut, kemudian kakak Gladys jangan pernah berhenti belajar. Dan saya pikir buah dari itu adalah konsisten. Ketika kita tidak pernah takut untuk memulai, ketika kita tidak pernah berhenti belajar, tanpa kita sadari kita sudah konsisten. Dan akhirnya kita bisa eksis terus ya kakak Andi ya. Jadi itu tadi yang saya mau titipkan pesan buat teman-teman. Kami pun sebenarnya di sini juga masih sementara belajar. Ketakutan pun kadang masih ada. Takut nanti barang sondel laku, tapi operasional jalan terus, ya kan? Tapi yang bikin kami tetap bisa konsisten sekarang yaitu kami jaga lebih kekuasai diri ya. Tidak takut ada, tapi tidak lebih besar dari yang lain dan tidak pernah merasa cukup. Kami terus belajar. Itu dari saya. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 narasumber kita hari ini. Luar biasa motivasi dan juga pengalaman gitu yang sudah dibagikan. Mungkin saya izin, kakak bertiga saya izin istilahnya merekap gitu ya, memberikan sedikit summary, merangkum dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Dari yang saya dapat akhirnya terkait dengan bahasa sendiri dalam usaha. Kalau kita bicara soal niaga bahasa, bagaimana bahasa kita gunakan untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, bisa kita gunakan untuk istilahnya level up, menaikkan kelas, menaikkan level dari produk kita. Ini terbukti gitu dari 3 UMKM yang hari ini ada di sini, ada Timur Moringa, ada Kecap Malada dan juga 0405 Distro. Itu dengan bahasa yang mereka pakai akhirnya bisa menjadi sebuah aset, bisa menjadi sebuah nilai jual gitu ya, membuat masyarakat, membuat konsumen tuh istilahnya top of mind-nya tuh ada di 3 produk ini gitu. Kalau bicara soal Moringa, ingat Timur Moringa. Kalau bicara soal Kecap Malada. Terus kalau bicara soal baju-baju yang mau kita bikin konveksi custom gitu ya, semua 0405 Distro kayak gitu. Dan juga seperti yang tadi pesan dari 3 narasumber kita, dari Kak Andi yaitu timpa terus, jangan berhenti, jangan takut ambil resiko. Dari Kak Gladys adalah jangan pernah berhenti belajar gitu, karena ilmu tidak akan pernah habis gitu untuk dipelajari. Dan juga yang terakhir dari KMIB adalah bagaimana harus konsisten gitu. Anak-anak muda sekarang kan banyak yang mageran, cepat bosan gitu ya Kak. Jangan sampai itu terjadi gitu, tapi bagaimana dalam berusaha harus konsisten selalu gitu. Sekian itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak KMIB, Kak Gladys dan juga Kak Andi. Semoga setelah ini banyak lagi anak-anak muda yang mau menggunakan bahasa dan sastra untuk meningkatkan taraf hidup mereka, untuk berusaha terkhusus dalam bidang-bidang kreatif. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak. Saya boleh izin untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Gladys. Terima kasih banyak.
kasih, sukses selalu. Baik, mari teman-teman kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kak Andi, Kak Gladys, dan juga Kak Maybe. Sekian diskusi kita hari ini. Saya Axel Balu pamit undur diri. Hati merindukan kekasih. Sekian dan terima kasih. Saya berikan waktu selanjutnya kepada Kak Junet dan juga Kak Christine.